Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min suruni anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Andiansyah dengan NIM 2004011111014 dari kelas studi fikih D akan menjelaskan isi dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratan Nafi'ah dari halaman 19 sampai halaman 36. Baik, sebelum kita masuk, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kita kepada Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa illa, kita bacakan Al-Fatihah untuk kita supaya mudah untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Ala hazimiyati wa likulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum saya masuk, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan iman serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan risalah yang akan saya bawakan nanti. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah untuk keselamatan umat di dunia dan akhirat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk langsung ke bab yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqun yaltamisu fihi iman sallallahu ala lahu tariqan illa al jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda kembali, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu Arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsah, syahidatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma ikhlasi wa tasdiqi faman lam yakun mukhlisan wa huwa munafiq wa man lam yakun musaddiqo fa huwa kafir. Baik, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat ada berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semua itu harus dilakukan dengan ikhlas dan yakin atau mempercayai. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka
dia adalah orang kafir. Pondasi agama ini, kita bahas pondasi agama. Pembagian rukun agama ini ada 3 bagian, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis seperti hadis Arba'in, An-Nawawiyah, atau hadis kedua karangan Imam An-Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril namanya. Dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan salah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara itu tadi, Islam, iman, dan ihsan, itu tuh harus diterapkan secara bersama-sama tanpa harus melakukan pembedaan diantaranya. Dan seorang muslim itu tidak diperkenankan untuk terlalu mementingkan aspek iman ataupun mementingkan aspek Islam dan meninggalkan dimensi yang lainnya gitu, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu bikum aduwwum mubin, yang ada di surat Al-Baqarah ayat ke-28, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdi Salam yang mencoba menguraikan dalam kitabnya yang bernama Zubdah Khulasoh Tasawif. Islam huwa qiyamu badan biwadoifi ahkam wa imanu huwa qiyamul qalbi biwadoifi. Istislam wal ihsanu huwa qiyamur ruh bimusyahadati malikil a'lam. Baik, di sini artinya Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan dan iman, adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Oke. Wa aslul iman anta taqidu annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla wa la shibha lahu. Laisa kamislihi sya wa huwa samiul basir. Khalaqas samawati wal ardo wa khalaqa mauta wal haya wa ta'ata wal masyiyah was sihata was saqam wa jami'a kauni wa ma fihi khalqa wa amalahum wa qadara arzaqahum wa jalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu haditsu illa biqadar ihi wa qadarihi wa irdati. Artinya, dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu serupa dan semisal baginya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini di surat Asy-Syura ayat 11, yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di dalam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka, yang mana tidak berkurang dan juga tidak bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadarnya serta kehendaknya.
Baik, di sini wa annahu ta'ala hayyu alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu khainata a'yuni wa ma tukhfis suduru wa ya'lamus wa ya'lamus sira wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidu qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang maha mengetahui, maha berkehendak, yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar dan maha melihat, dan Dia mengetahui pengkhianatan, penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang maha esa serta perkasa. Oke, di sini kita masuk ke faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib yaitu ada 20. Yang pertama ada wujud atau ada kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi. Kidam itu dahulu, bako itu kekal, dan mukhalafatul lil hawadisi itu berbeda dengan makhluknya. Kedua ada qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, wahdaniyah tunggal, kudrot kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, haya hidup, sama'a itu mendengar, basor melihat, kalam berfirman, dan seterusnya. Serta kebalikannya itu disebut sifat mustahil bagi Allah. Oke, lanjut kita bahas tentang faedah tentang sifat jaiz bagi Allah, yaitu ada satu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkannya. Wa annahu ta'ala ba'atsa syaidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa jami'il khalqi hidayatihim walitikmili ma'adihim wa aidahu bil mu'jizati dhoi hira. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk, dan memberi hidayah atau petunjuk kepada kita ya untuk menyempurnakan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Seringkali kita melihat mukjizat dari baginda Rasulullah SAW. Wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fil jami'il ma akhbaro bihi anillahi ta'ala min umuri khirati wal barzakhi wa min su'ali malaikaini wa azabi qabri wa naimihi. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annal qur'ana wal jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma ja'a bihi wa yidunu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqo. Dan sesungguhnya Al-Qur'an dan semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar semuanya, tidak ada yang dusta. Kita masuk ke faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah, atau jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Adapun sifat yang mustahil bagi Rasul yaitu ada kazib atau bohong, kianah atau kianat, kitaman atau menyembunyikan, dan baladah atau bodoh. Jadi
Jadi tidak ada rasul yang bodoh, berbohong, yang khianat dan menyembunyikan. Baik, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, pasal selanjutnya, yaitu furudu wudu, tentang fardu wudu atau furudu wudu'i sitatun, atau tentang fardu wudu. Di sini ditulis furudu wudu'u sitatun, awalu niyatun, berniat. Yang pertama berniat. Yang kedua ghuslu wajhi atau membasuh wajah. Wahadduhu min manabiti syarir rasi ila muntaha lil hayyaini wazzaqani tula. Jadi adapun batasannya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai kepala, sampai kepala. Lalu wa ardun minal uzuni ila uzuni, lalu sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah sampai janggut. Jadi membasuh wajah. Lalu yang ketiga ada salisu, yaitu ghuslu yadaini ila mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Lalu yang keempat ada yang ar-rabi'u mashu syai'in atau basyaro tirrasi au syarin fil hadihi. Jadi yang keempat ini tuh mengusap sebagian ya, mengusap sebagian dari rambut atau satu rambut yang berada di atasnya, yang di batasannya gitu. Dan yang kelima adalah yang khomis, adalah ghuslur rijlaini makabaini, atau membasuh kedua telapak kaki hingga ke mata kaki gitu. Dan rukun yang terakhir wa as-sadisu, yaitu tartibu ala hazihil kaifiyah, yaitu tertib atau berurutan dalam menjalankan fardu-fardu wudu yang sebelumnya disebutkan. Oke, kita masuk ke pasal selanjutnya, yaitu maujibatu ghusla atau mujibul ghusla, atau tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min munjama'ati au khuruji maniyin binaumin au ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'i janabati. Yang artinya, dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebelum tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub sebetulnya. Di sini bisa disimpulkan ya, perkara untuk mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama itu masuknya hasafa atau uzung zakar ke farji. Yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma gitu. Yang ketiga ada haid. Yang keempat ada nifas. Yang kelima itu melahirkan, wanita yang melahirkan. Dan yang keenam adalah mati. Itu wajib untuk dimandikan. Dan fardu mandi itu, mandi wajib itu ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Oke, mungkin itu sekilas saja mengenai perkara yang mewajibkan mandi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang nuqudu wudu atau perkara yang membatalkan wudu. Wan yaqudu wudu'a khariju mina hadis sabilaini kubuli awid duburi ala makana wa yanqudu wudu'a zawalu aqli binaumin au ghairihi ila nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi wa yanqudu wudu'a masu'ul kubuli au duburi adami minhu au min ghairihi bibatni kaffihi wa butuni ashabi kabiron kana au sogiron
walau waladahu walau mayitan wa yanqudu wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini bila haidin illa dufron au sya'ron wa au sinnan fala yanqudu wudu'a. Baik, di sini saya akan jelaskan bacaan tersebut. Dan adapun perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4, saudara-saudara. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan mengkubul, entah itu jalan depan ataupun dubur, jalan belakang pada asalnya. Terus yang kedua, hilangnya akal pikiran. Ini bisa disebabkan tidur ataupun yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya itu menetap dari bumi gitu. Yang ketiga yaitu menyentuh kubul dan dubur miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak tangan atau perut jari ini, baik dia kecil maupun besar, baik sedikit ataupun semuanya ini, itu membatalkan. Dan yang keempat, bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa, ajnabiyah, bersentuhan, pokoknya di sini bersentuhan tanpa penghalang kecuali kuku yang bersentuhan, rambut dan gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Oke, jadi faedah tentang beda di sini saya akan menjelaskan kembali faedah tentang bedanya mani, madhi dan wadi. Oke, yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean atau dan kepuasan gitu. Baunya itu seperti adonan kue ketika basah, dan ketika kering itu seperti baunya telur, putih telur. Hukumnya itu suci, tapi mewajibkan untuk kita mandi. Lalu yang kedua ada madhi tadi ya, yaitu air putih yang lengket yang keluarnya itu tidak menanjakkan syahwat gitu, tanpa sempurna. Hukumnya itu membatalkan wudhu dan najis gitu loh, khodo'a bagi perempuan. Jadi keluarnya madhi itu membatalkan wudhu ya, saudara-saudara. Yang selanjutnya adalah wadi, ialah air putih yang tebal serta kental, warnanya juga keruh, yang keluar itu setelah kencing atau kencing atau ketika dalam keadaan kecapean, kayak seperti membawa barang berat ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja sekilas ya. Di sini kita akan bahas selanjutnya yaitu syuratun syahitan as-sholah atau syarat sah sholat. Wa yustara tulis hati sholati ma'rifatu dukhuli waqti biyaqinin au jihadin au ghalibati donni fa in shola ma'asyakin lam tasiha sholatuhu. Oke. Saya lanjut dulu. Wa yustaratu ma'rifatu qiblati wa yajibu satru awrati bisa tirin tohirin mubahin yajibu raf'unaja sati minat sawabi wa badani wal makani wa yajibu alal qadiri ay an yusolliya fardo qoima. Oke, di sini saya jelaskan syarat sahnya sholat, dan disyaratkan agar sah sholatnya dengan 7 syarat yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama itu mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu maka sholat itu tidak sah. Jadi syarat sah sholat yang pertama ini adalah kita harus percaya dulu, kita harus yakin dan nggak boleh ragu-ragu tentang waktu sholat ini. Baik, yang kedua itu menghadap arah kiblat, wajib menghadap ain kiblat yaitu Ka'bah menurut Imam Syafi'i ini. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mu'tamad, menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalangan antara musolli dan Ka'bah. Kalau ada maka dengan dugaan. Yang ketiga yaitu menutupi aurat dengan
tutup baju ya, yang suci, yang suci serta mubah gitu, yang diperbolehkan. Lalu yang keempat itu kita harus menghilangkan najis atau suci dari hadas apapun, dari pakaian, badan, dan juga tempat. Kita harus pastikan pakaian, badan, dan tempat kita itu suci. Lalu yang kelima adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, ditambahkan. Lalu yang keenam yaitu mengetahui di dalam farduannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah gitu. Jadi kita nggak boleh yakin kalau dalam sholat kita, sholat fardu itu ada yang sunnah gitu. Dalam artian yang mungkin bisa dipahami lebih dalam. Wajib sholat berdiri bagi yang mampu gitu. Oke, faedah tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang keempat sampainya dakwah atau ajakan Islam, dan yang keenam yaitu selamatnya panca indera. Baik, nah di sini kita akan bahas tentang furudus as-shalah atau fardu sholat. Wa furudu as-shalah, yang pertama an-niyat wa takbiratul ihram ma'an niyat wa qiraatul fatihah bil basmalah wa tasydidati arba'a asyrah wa ikhraji adzod minaz zoi wa laisa fi al fatihati zoun summa ar-ruku'u wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wayat maina fihi wujuban hatta sukuna adau summa al iktidalu wayat ma'innu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqiraati kazalik wa tashhadul awal wa qu'uduhu sunnatun wa tashhudul akhiru wa julusu fihi fardun wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salamil fardun. Assalamu minas salati fardun wa aqallus salami assalamu alaikum. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Jadi adapun rukun sholat itu ada 17. Yang pertama itu niat, yang kedua itu takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, yang keempat adalah membaca surat al-fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dot dari do, karena di dalam fatihah ini tidak ada huruf do gitu. Yang kelima adalah ruku dan wajib untuk condong membungkuk yang sekiranya kedua efek tangan itu berada di lutut, jadi 90 derajat lah ibaratnya. Lalu yang selanjutnya yang keenam itu ada tumaninah, jadi di dalamnya itu sehingga tumaninah itu khusyuk ya, khusyuk. Jadi di dalam sholat kita nanti itu tenang anggota badannya, tidak gerak-gerak segala macam. Lalu yang ketujuh ada iktidal. Lalu yang kedelapan tumaninah juga di dalamnya. Dan yang kesembilan itu sujud 2 kali. Dan yang ke-10 ini tumaninah juga di dalam sujud yang 2 kali tersebut. Dan yang ke-11 ini duduk di antara 2 sujud. Dan yang ke-12 ini tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud tersebut, dan ini hukumnya wajib. Dan yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya itu wajib. Dan yang ke-15 itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Dan yang ke-16 mengucapkan salam, paling sedikitnya assalamualaikum. Dan yang ke-17 itu pasti tertib
Jadi dalam sholat ini kita juga yang perlu di garis bawahi, yaitu kita harus tumaninah ya, di dalam setiap sholat supaya itu khusyuk dan membawa ketenangan gitu. Baik. Wa aqlut tashhudil wajib at-tahiyatul lil salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqalu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yang bagi ayyatiya bisunnani jami'iha wahai kasiron jiddan. Oke, baik. Nah, di sini ada pun paling sedikit kita membaca tasyahud, yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah. Lalu keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad adalah hamba yang dan utusannya. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya, yaitu ya Allah, sampaikanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling sedikit mengucapkan sholawat. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Oke. Di sini kita masuk ke wayam bagi itina'u bil ikhlasi wa huwa amalullahi wahdah. Wayam bagi haduru wa huwa ayyalama biha yaqulu wa yaf'alu wa khushu'u wa huwa sukunu adha'i wa huduru qalbi wa tadabburu qiraati wa tafahumuha fa innama yataqabbalu minas sholati biqadril huduri. Baik, di sini dan hendaknya kita menjaga keikhlasan beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Dan khusyuk penting ya, yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima sholat seseorang tergantung dari ukuran hadirnya kita atau hati kita terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat. Ingat ya, haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Itu haram. Jadi sholat kita ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memamerkan bahwa kita ini sedang sholat dan segala macam. Oke, baik, kita masuk ke pasal yang selanjutnya saja. Di sini kita akan masuk ke mubatalah sholat atau perkara yang membatalkan sholat. Wa yubtilu as-shalah al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasyan in kasuro wa yubtiluha al-amalu kasiru salasi kutuwatin wa akhlu wa syurbu wan kishafu aurati illam tastur hala wa wuqu'un najasah illum tulqu halan man gairi hamlin wa yubtiluha sabaqul imami biruknaini fi iyain wa kazat takhalufu bihima bigoiri uzurin wala tasihu salatu khalfa kafirin wa mra'atin wa khunsa. Oke, baik, di sini saya jelaskan
perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi adapun perkara yang membatalkan sholat ini ada 12 yaitu saudara. Yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Yang kedua berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah gitu. Itu dilarang. Yang ketiga makan dan minum. Ini sangat-sangat membatalkan sholat gitu ya. Kita nggak boleh sholat sambil makan ataupun minum. Yang keempat terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung gitu. Yang kelima kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam itu sebab hadas, hadas kecil maupun besar ya. Yang ketujuh mendahului imam dengan 2 rukun fiil, itu dilarang, membatalkan sholat. Lalu yang kedelapan yaitu membelakangi imam dengan 2 rukun fiil tanpa ada uzur. Lalu yang ke-9 menambah rukun fiil dengan sengaja. Dan yang ke-10 niat memutus sholat. Jadi kita membatalkan sholat itu dengan niat itu batal. Lalu sekedar niat untuk memutus sholat itu batal. Dan yang ke-11 itu ragu-ragu di dalam niat itu tidak boleh. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan khunsa. Oke, itu. Kita masuk ke pasal selanjutnya saja, yaitu as-sholatu jami'ah atau sholat jami'ah. Oke, wa jum'atu fardun aini ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila uzurin syar'iyyin kama rodi wa matori. Baik. Jadi di sini adapun hukum kita bahas sholat Jumat ya, Jumat ya, sholat Jumat. Jadi adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki yang merdeka dan hadir atau mukim tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Sini ditambahkan wamin syuruti Jumatil khutbani wa arkanuha. Jadi di antara syarat sah salat Jumat itu dia didahului oleh 2 khutbah. Oke. Kita lanjut dulu. Alhamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasyiyatu bitaqwa wa qiraatun ayatin minal qur'ani mufimatin fi ihdahuma wa du ala ulimu mu'minina fil akhirah wa yajibu an yakhtuba iman mutatahhirun masura aurat wa yajibu julusu bainahuma fawqa summa ninatis salati wal mawalatu. Okay. Jadi rukun-rukunnya itu yang pertama itu mengucapkan hamdalah, yang kedua itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga itu berwasiat tentang ketakwaan, menyampaikan ketakwaan, yang keempat adalah membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah 1-2 khutbah, yang kelima adalah mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Jadi wajib juga hukum khutbah itu dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya, dan duduknya itu diantara 2 khutbah dengan ukuran tumaninah di dalam sholat, dan harus terus menerus. Kita masuk ke pasal selanjutnya yaitu as-sholatul jami'ah wan nafal, yaitu sholat jamaah dan sunnah. Wasolatul jamaati wasolatul janazati fardu kifayatin. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Suatu kewajiban, jika sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya, itu fardu kifayah. Wal idani wal sufani wal witru sunanun mu'akadatun wa kaza rawatibus salati waduha wataro wihu sunanun laha fadlun wa sawabun azimum.
Dan adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu sunnah muakkadah. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya, yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar apabila kita melakukan sholat-sholat tersebut gitu. Baik, bab sholat mungkin itu saja penjelasannya. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babun saum atau bab tentang puasa. Baik ya, terima kasih juga telah menyimak ya. Jadi kita langsung masuk aja. Wa amma saum wa huwa salisil arkani Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa min huniyatu likulli yaumin wa tabiyatuhu tuha minal lail wa imsaku an mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyaratin wal istiqaati bi ikhtiyar. Di sini saya jelaskan bab tentang puasa ya. Adapun ibadah puasa ini termasuk rukun Islam yang ketiga, nomor 3, yang yaitu dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui atau disadari, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan dengan cara niat yang tertentu, dan diantara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima atau berhubungan badan antara suami istri, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa. Jadi muntah dipaksa atau disengaja. Baik. Min tamimas saum, adapun kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badannya dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukai dari anggota 7 sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Baik, di sini saya bacakan dulu ya. Kafu jawrihi tadi amma yakhrafullaha lahu ta'ala minah ad'us sab'ati ati zikruha tadi fahil hadis sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, khomsun yuftirnas so'im al-kazibu wal gibdu wan namimatu wal yaminul kazibatu wan nazoro bisyahwatin. Jadi 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, gibah atau membicarakan orang lain atau menggunjing, atau adu domba, lalu sumpah palsu dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal gitu. Tidak terlalu banyak ketika makan saat berbuka, dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih dari puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja sekilas saja singkat tentang bab puasa. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir. Bab yang terakhir yaitu babuz zakat atau bab tentang zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabiul arkanil Islam fayajibu alal muslimin ma'rifatu anwa'il amwali wajibati fiha wa hiya na'amu wa naqdani wa tijaratu wa rikazu wal madinu wal masyaratu wa hiya hububu wasimaru wala zakata fimu siwana misaima. Baik, di sini akan saya jelaskan. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang keempat, ya, arba. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta
yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu yang pertama binatang ternak, emas dan perak atau uang perniagaan. Lalu ada barang temuan atau barang galian serta tanaman, makanan pokok lah ibaratnya. Lalu ada biji-bijian dan buah-buahan, dan maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah gitu, rumput-rumput yang diperbolehkan. Tuh. Terus wa yustaratu haulu laha wa kazalika yastaratu lin nuqudi wat tijarati wa yastaratu fi hazihi anwa innisabu aidon. Nah, dan diisyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, jadi harus lewat setahun perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya. Wa wajibun naqdaini wat tijarati hubu ushri wa wajibu hububi wa timarilati syukiyat bimunatin al usru wa bigoiri maunatin usru. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu 1/4, dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disiraminya dengan alat bantu, yaitu 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Baik, yang terakhir, wazakatu fitri wajibatun ala kullin muslimin iza fadulat an kutihi wa kuti man yakutuhu yaumal id walailatu arba'atu amdadin bimudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam watajibun niyatu fil jami'i wala yajuzu an yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurri muslimin mutasifin bisifatin ahadi asnafis samaniyah ka fakiri wal miskin wa kaunuhu ghairu hasimiyin wala muttalibiyin wala maulan lahum wala wa yabibu isti'abul maujudina minhum. Baik, maaf. Dan adapun zakat fitri itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokok dan makanan pokok orang yang wajib nafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi SAW, dan wajib berniat di keseluruhan, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, itu seperti orang kafir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada di golongannya. Baik, itu saja pembahasan saya mengenai kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratan Nafi'ah, mulai dari bab sholat, bab puasa, dan bab zakat, rukun-rukun Islam yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih yang telah menyimak sampai habis video ini. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya Muhammad Andiansyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi azim li wa lakum wa lisari muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum.